Dipersembahkan oleh didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah summa salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, senang sekali kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Yang hari ini kita bersiaran dari Masjid Nurul Amal, tepatnya di Jalan Martil, Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Masya Allah, tidak terasa pemirsa, kita sudah berada di penghujung Ramadan atau di 10 hari terakhir Ramadan. Untuk itu pemirsa, kita mengangkat tema atau judul dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan kali ini, yaitu Makmurkan Masjid di Akhir Ramadan. Bersama guru-guru kita, Ustadz Hilmi Firdausi dan Ustazah Muawana yang akan mengkaji tema menarik ini. Kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segenap jamaah Masjid Jami Nurul Amal yang saya hormati, Mas Sofyan, sahabat saya di luar tadi, Masya Allah, dan seluruh pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Masih puasa? Udah ada batalnya? Kalau ini wajar ada batal, ini nggak wajar nih. Masya Allah, Alhamdulillah. Tadi kata Ustaz Sofyan, kita sudah masuk di 10 hari terakhir. Ini kalau kata orang lomba, kita sebentar lagi akan menuju garis finish. Ya, ada seorang imam bernama Imam Sofyan As-Sawri bilang gini sama kita, bahwa berpuasa Ramadan itu seperti halnya pacuan kuda. Orang yang akan memenangkan pacuan kuda, dia awal-awal setelah start itu biasa-biasa saja, tidak terlalu ngegas. Biar dia di belakang santai saja. Namun ketika mendekati pertengahan, apalagi sampai mendekati garis finish, dia akan mempercepat laju kudanya. Kenapa demikian? Karena finish sebentar lagi. Ini kebalikan sama orang kita, ibu-ibu. Kita ini kadang-kadang ngegas di awal. Saksikanlah, saya yakin nih, walaupun saya tidak di sini, malam pertama di Masjid Jami Nurul Amal itu ramai tidak? Penuh tidak? Masya Allah, saya yakin sekarang safnya sudah menambah kemajuan kan? Mengalami kemajuan, Alhamdulillah. Iya kan? Hampir ini terjadi di mana-mana, fenomena di mana makin kesini makin mengalami kemajuan karena sudah pindah tarawehnya. Orang-orang kan kalau bayar zakat, ini zakatnya zakat mal, ini zakat mall. Terawihnya kadang-kadang pindah ke pasar, ada yang mudik pindah ke terminal, pindah ke stasiun. Ya, ini yang harus kita coba rubah tahun ini. Kenapa demikian? Puasa itu bukan tentang masalah dunia. Kita ini agak ribet ngurusin pernak-perniknya, ya, bukan esensinya. Sedangkan esensi puasa itu di 10 malam terakhir. Tapi kita kadang-kadang di 10 hari terakhir itu kita sibuk ngurusin dunia. Yang emak-emak mulai pindah ke dapur, memilih-milih makanan mana yang mau dimasak tahun ini. Apalagi orang Betawi, siapin dodol setengah mati.
Oh, ada yang pernah ngaduk dodol di sini, Bu? Wah, ibu ngaduk dodol, Bu. Masya Allah, kelihatan ya. Powernya pasti luar biasa ya. Masya Allah. Siapin opor, siapin rendang, semur, ketupat, segala macam ya. Miki buat kue kering kan? Ya, kue kering, kacang, nastar, segala macam dah. Bapak juga sama, emang kagak sama? Sama. Sudah mulai membayangkan apakah hilal THR sudah muncul? Karena kalau belum muncul bahaya Bapak. Bini udah pada ngerengek, anak sudah pengen beli baju baru, iya kan? Akhirnya semua pikirannya tersita untuk hal yang tidak penting, sehingga melupakan keutamaan 10 malam terakhir. Nabi di 10 malam terakhir Ramadan itu Pak, beliau mengencangkan sarung, artinya beliau itu tidak berhubungan sama istri selama 10 hari, 10 malam. Ya, beliau beriktikaf di masjid walaupun di samping rumah, tapi beliau tidak pernah keluar. Kalau beliau nyisir itu, kata beberapa riwayat, beliau hanya menjulurkan kepalanya lalu disiri sama Aisyah. Ya, 10 hari beliau fokus iktikaf ibadah full di masjid, tidak memikirkan yang lain-lain. Ini yang harusnya kita jadikan contoh. Mulai sekarang 10 malam terakhir sudah fokus nih. Ini malam ini ada yang bilang malam 21, 22 ya, tergantung start puasa di mana ya. Ini sudah 10 malam terakhir. 10 malam terakhir, maka yuk Bapak Ibu sekalian maksimalkan. Isi lagi masjid kita serame di malam-malam awal. Ya, silakan Bapak yang bisa itikaf. Ustadz boleh nggak itikafnya nggak full? Boleh. Ya, saya yakin di sini kan nggak semuanya ada yang sudah libur ya. Ada yang belum dapat izin dari perusahaannya segala macam. Kalau nggak bisa 24 jam, jangan ditinggalin semua. Kadang-kadang kita begini, kita nggak bisa melakukan semua malah ditinggalin semua. Jangan. Kalau Bapak nggak bisa full itikafnya, minimal malam hari. Saya yakin setiap masjid itu mengadakan yang namanya qiyamul lail berjamaah. Kadang jam 2, jam 3, kerjain tuh. Ya, sampai menjelang subuh sahur di masjid ya. Seperti itu. Karena luar biasa, ini 10 malam pertaruhan kita. Apakah kita sukses atau tidak Ramadannya? Karena di dalam ini ada sebuah malam, Lailatun khairun min alfi syahrin, yang lebih baik dibanding 1000 bulan. Berapa tuh kalau tahun dihitungnya? 83,3 tahun. Di sini ada yang 83 tahun nggak? Nggak ada kayaknya. Jangan-jangan umur kita nggak nyampe 83, tapi Allah memberikan peluang. Kalau kita dapat rezeki ketemu malam itu Lailatul Qadar, maka kita beribadah dinilai seperti 1000 bulan atau 83 tahun ibadah. Masya Allah. Misal gini Bu, ibu dapat rezeki ketemu malam Lailatul Qadar, pas lagi sholat di malam itu, maka ibu seperti sholat berdiri 83 tahun tanpa jeda. Allahu Akbar. Bu, kuat nggak Bu diri 83 tahun? Ibu 8 menit aja udah goyang-goyang. Ih, lama amat nih imamnya gitu kan. Ini 83 tahun berdiri sholat tanpa jeda. Bapak juga Pak, andai Bapak insya Allah dapat rezeki ketemu Lailatul Qadar Pak, Bapak sedang baca Quran, itu seperti 83 tahun membaca Quran Pak. 83 tahun baca Quran. Ente kan 8 lembar aja udah pedes mata, iya kan? Ini 83 tahun. Maka rugi kalau kita nggak ngejar malam ini Bu. Ya, ikhtiarkan malam ini. Ya, kalau memang Ustadz gimana, kan ganjil genapnya beda-beda Ustadz, start puasa beda-beda, udah 10 malam terakhir sikat semua. Ya, insya Allah saya doakan semoga kita semua di sini mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semuanya semakin mengencangkan di akhir atau di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Sebagaimana apa yang disampaikan guru kita tadi, justru Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya untuk semakin maksimal beribadah di bulan Ramadan. Nah pemirsa, guru kita nanti di segmen kedua, Ustazah Mawana akan juga menyampaikan tausiah bagaimana sesungguhnya memaksimalkan ibadah di akhir-akhir Ramadan. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa,
Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Yang kami hormati guru kami Al Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustadz Hilmi Firdaus, yang mana beliau telah memberikan ilmunya buat kita. Kita doakan guru kita, mudah-mudahan Allah pelihara kehidupannya, Allah jadikan ilmunya manfaat dan diberikan barokah rezeki dan rumah tangganya, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati juga Ustaz Sofyan, segenap para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak Masjid Nurul Amal, dan seluruh pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Syukur alhamdulillah kita sudah memasuki akhir-akhir di bulan Ramadan, yang mana akhir-akhir bulan Ramadan ini seharusnya menjadi bentuk kita menguatkan dan mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau di bulan Ramadan kita getolnya cuman di awal-awal. Tahu getol? Orang mana ini? Bapak tahu getol? Di awal terawih, dari asar udah naruh sejadah, dari maghrib udah ngetek. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ya Allah, masjid yang jauh disamperin, depan rumah lewat, gara-gara pengen ngerasain taraweh yang berbeda. Tapi kalau udah 10 terakhir, kira-kira masjid musola kosong apa makin rame? Nah, ini yang jawab kosong berarti korban apa tersangka? Masjid musola jadi pada kosong, padahal yang menjadi perhatian di bulan Ramadan itu adalah 10 terakhir. Kenapa? Karena di 10 terakhir ada malam yang istimewa, namanya malam Lailatul. Ibu-ibu biasanya kalau udah akhir-akhir udah pada repot. Ada yang bikin kue gipang, ada yang bikin kue celorot. Tahu kue celorot? Apa kue celorot? Akar kelapa. Ada yang bikin tape uli, sehingga masjid musola sepi. Padahal yuk sama-sama kita bangun lagi semangat untuk memakmurkan masjid atau musola yang ada di sekitar kita. Kenapa seperti itu? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya seorang sahabat, yaitu perempuan namanya Ummu Mahjan. Beliau ini selalu senantiasa hidupnya di masjid, nyapu, ngepel, memeriahkan masjid. Lalu bagaimana dengan kita membangun semangat untuk memakmurkan masjid? Yuk sama-sama di bulan suci Ramadan di akhir-akhir penuhin lagi masjid-masjid. Dengan apa? Ada kegiatan bakti sosial, ikut. Ada buka puasa bersama, ikut. Ada yang berbagi takjil bersama, ikut. Ada tarawih tadarus bersama, ikut. Karena itu adalah bentuk amal soleh tambahan di bulan suci Ramadan. Allah katakan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Yang memakmurkan masjid bukan hanya laki-laki. Ini biasanya kalau dibilang memakmurkan masjid berarti DKM doang, betul? Padahal ibu bapak, di dalam surah At-Taubah itu Allah tidak mengklasifikasikan yang memakmurkan masjid berarti laki-laki doang. Syaratnya apa? Man amana billah, dia yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, juga beriman kepada hari kiamat. Siapa lagi yang memakmurkan masjid? Yaitu wa aqamas shalah, yang suka mendirikan sholat. Kan gak pantas memeriahkan masjid tapi orangnya gak pernah sholat. Gak pantas jadi ketua DKM tapi gak pernah sholat.
Gak pantas jadi ketua majelis taklim di sebuah masjid tapi dianya gak pernah maka syaratnya di dalam surah At-Taubah wa aqamas shalah wa ataz zakah, menunaikan zakat. Nih di akhir-akhir Ramadan suka ada yang menyalurkan dan menerima zakat, betul? Maka oleh karenanya masjid ini akan menjadi rame dengan ada kegiatan seperti itu. Biasanya orang pengen narok zakat di masjid musola, itu yang menerima atau yang melayani Bapak Ibu biasanya aki-aki apa kaula muda? Ada yang muda, ada yang kaula muda, ada yang aki-aki ya Bu ya. Tuh bacanya juga udah auzubillah. Nawaitunya udah gemeteran. Nah, kenapa? Yuk bangun semangat lagi para kaula muda. Karena dijanjikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada 7 golongan yang akan mendapat naungan di yaumil kiamah. Salah satunya pemuda yang terpikat kepada mas. Makanya sekarang masjid ini lebih ramai kepada orang yang mudanya kemana? Akhir-akhir kebanyakan pada bukber. Betul apa enggak? Jadi bukber boleh apa enggak Ibu Bapak? Boleh. Tapi abis bukber datang lagi ke masjid. Sama-sama kita bareng-bareng sholat taraweh. Cuman ada 1 bulan. Apa nanti abis lebaran ada taraweh? Nggak ada. Maka sama-sama makmurkan masjid untuk kita tadabbur Al-Quran, untuk sama-sama kita sholat bareng-bareng. Karena kenapa? Orang yang mentadarburi Al-Quran di sebuah masjid illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat humur rahmah wa haffat umul malaika wa dzakara fima indah. Dikasih sama Nabi tuh orang yang terpaut hatinya kepada masjid, di musola di akhir Ramadan bikin kegiatan kajian-kajian tematik, kajian-kajian ilmiah, majelis taklim dan lain sebagainya. Allah turunin yang namanya sakinah. Ya, orang kalau di masjid hatinya tenang Bu, bener gak? Coba saya tanya, Ibu duduk di sini hatinya pada tenang apa enggak? Kepikiran udah masak apa belum? Kepikiran utang apa enggak? Kepikiran cucian piring apa enggak? Enggak. Kenapa? Kumpul fi baitin min buyutillah. Kumpul di rumah Allah, diturunin yang namanya sakinah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustazah Muawana yang telah memberikan motivasi untuk kita semua dan juga nasihat kepada kita semuanya untuk kembali membangun semangat kebersamaan dalam memakmurkan masjid. Nah, pemirsa, di segmen berikut selain guru-guru kita tadi telah menyampaikan tausiah, nanti ada anak-anak kita juga yang tidak kalah serunya menyampaikan tausiah kepada kita semuanya dalam segmen Dai Cilik Damai Indonesia sesaat lagi. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah. Kita kembali lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesia spesial Ramadan 1447 Hijriah. Sudah bersama saya Ustazah Muawana untuk memberikan penilaian dan juga komentar atas penampilan anak-anak kita dalam segmen Dai Cilik Damai Indonesia. Nah, kita akan tampilkan pertama kali atas nama Indah Kurnia Hermawansyah dengan durasi 3 menit, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang ya. 3, 2, 1, silakan. Udara pagi membawa nikmat. Bangun tidur dalam keadaan utuh. Saya sampaikan kepada muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang semangat? Sekali lagi ya. Kalau memang kamu berjihad membela Islam pasti berani. Kalau menjawab salam belum semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kasih sedang menyulam. Menyulamnya di bawah tangga. Terima kasih telah menjawab salam. Saya doakan masuk surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para hadirin dan pemirsa
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan kawan-kawan yang saya cintai. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wala ahli washabi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan rupa. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyelamatkan manusia dari kesesatan menuju pintu hidayah. Sebelum melanjutkan, yuk teman-teman kita bersalawat, mau dengar tidak? Teman-teman menyanyi bersama-sama ya. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Halo pemirsa semua, saya Indah ingin pidato dengan tema syukur dan nikmat. Ayo semua kita simak bersama. Hadirin dan pemirsa yang saya muliakan, dalam kesempatan ini saya akan membawakan sebuah pidato dengan tema syukur nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita merenung sejenak untuk berpikir betapa banyak karunia Allah yang kita dapatkan setiap harinya. Sejak bangun tidur di pagi hari hingga tidur kembali di malam hari. Antara lain sejak bangun tidur kita bebas langsung bernapas, kita tidak perlu memberi udara terlebih dahulu. Coba teman-teman bayangkan kalau masih harus membeli, pasti repot kan? Makanya setiap bangun tidur kita harus berdoa. Bagaimana doanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana badama amaltana wa ilaihin nusur. Yang artinya segala puji bagi Allah yang membangunkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan. Masih banyak sekali nikmat Allah yang lain, misalnya air yang banyak sehingga kita bisa mandi dengan puas, minum sampai kenyang, tanaman bisa tumbuh, dan ibu-ibu bisa mencuci. Nikmat lain lagi berupa kesehatan. Alhamdulillah kita mempunyai badan yang sehat sehingga bisa belajar, bermain, mengaji, dan lain-lain. Kalau badan sakit kita tidak bisa apa-apa. Betul atau tidak betul teman-teman? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk Ananda Indah Kurnia. Ini mukadimahnya kemanjangan kayaknya Ustazah ya. Jadi agak ngos-ngosan ini. Komentarnya silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Ananda Indah ya, Indah Kurnia. Masya Allah, untuk keberaniannya kita kasih nilai 10. Tepuk tangan dulu. Kenapa? Karena modal untuk berbicara di muka umum itu adalah salah satunya berani dulu. Yang kedua, karena Ananda Indah ini masih tahap belajar, maka nanti ketika Ananda Indah mau terjun ke dunia dakwah, tolong ritmenya jangan seperti orang membaca puisi. Ya, yang kedua. Yang ketiga, tadi saya mendengar ketika beliau menyampaikan nama Nabi kita Muhammad, beliau tidak menyampaikan dengan kalimat Nabi kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kurang kalimat Nabi kita Muhammad atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya Masya Allah udah bagus, karena megang mic-nya aja juga udah berani. Coba saya tanya, bapak-bapak kalau megang mic bisa apa enggak? Megang nih ya, megang mic bisa gak? Bisa. Assalamualaikumnya bisa apa enggak?
Waduh, gemeteran duluan itu. Ya, jadi keberaniannya udah bagus. Cuma nanti kalau memang Ananda Indah ingin terjun di dunia dakwah, ritmenya dibedakan antara puisi dengan dakwah. Kemudian tadi untuk menyebut nama baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sertakan Rasulullah atau dengan nama Nabi. Semangat terus, mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat. Amin. Cita-citanya juga terkabul dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Masya Allah, terima kasih Ustazah Mawana atas komentar dan juga penilaian. Silakan boleh duduk kembali. Indah, berikutnya kami persilakan atas nama Fania Carisa Salsabila. Betul-betul diperhitungkan ya, karena 3 menit tidak panjang, sangat singkat sekali, se-efisien mungkin. Oke, 3, 2, 1, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun telas. Yang jawab salam masih lemas. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa ala nabi mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tema yang akan saya bawakan kali ini adalah Ramadan, ajang kita mengejar dan mengerjakan kebaikan. Hadirin, alhamdulillah kita telah memasuki bulan Ramadan, yang mana di Ramadan ini identik dengan perintah utama. Perintah apa? Ayo, siapa yang tahu? Benar sekali, jawabannya puasa. Seperti di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Nah, di Ramadan ini selain dianjurkan berpuasa, tetapi juga dianjurkan berbuat kebaikan. Jamaah, jamaah, kebaikan apa aja yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan ini? Benar sekali, mulai dari membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, berbagi takjil, membayar zakat, membantu orang kesusahan, memperbanyak zikir dan salawat, atau mengerjakan kebaikan sekecil apapun itu akan dilipat gandakan 10 kali kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Artinya, sungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Apapun itu, berbuat baik terhadap makhluk Allah adalah kebaikan. Nah, di Ramadan ini ayo kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Karena pahala yang Allah berikan juga lebih besar. Jamaah, siapa yang ikut juga berlomba-lomba berbuat kebaikan, maka insya Allah juga akan Allah janjikan. Terakhir, aku mau pantun, jangan lupa bilang cakepnya ya. Kacang panjang dicuci bersih. Cukup sekian, terima kasih. Ada bebek timbuk batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ananda Fania aktif banget ya anaknya ya. Silakan Ustazah Mawana. Masya Allah, Ananda. Energik ini. Ananda siapa namanya tadi? Fania. Fania. Masya Allah, ibu-ibu gimana ngelihat Ananda Fania? Kayaknya nggak ada yang ngantuk ya satu. Duh. Tadi saya udah ketakutan takut jatuh ke sono. Dari keberanian sama seperti Ananda Indah, udah bagus semuanya. Bakat
manfaatnya Masya Allah udah ada. Cuma tadi ada sedikit koreksian. Kalau dalam retorika dakwah ini mungkin bisa menjadi ilmu buat kita semua. Seperti pantun ada ABAB atau AAAA kan gitu, atau BBBB gitu kan di ujungnya. Tadi Ananda Fania ini alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah jadi kurang pas, jadi yang ajmain ini nanti diganti wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Jadi ujungnya biar sama, mudah-mudahan jadi manfaat. Cuma nanti karena mungkin beliau masih muda jadi lebih energik. Cuma nanti kalau udah gede kayaknya malu, kayaknya begini deh. Ya Allah, saya cuma ngeri takut jatuh doang. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kedua dai cilik kita pada hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat buat kita. Selamat. Ya, sama sedikit tadi mungkin ada sedikit tidak ada titik komanya Ustazah ya. Iya betul. Ibarat kayak lagi jalan di mana Bu? Jalan tol terus. Gaspol nih kayaknya, gaspol. Kita jadinya ngelihatnya kayak kita yang ngos-ngosan kan gitu ya. Jadi nanti kalau lomba mungkin kenapa begitu Sofian? Karena beliau ini ngelihat durasi. Tadi mas-masnya udah begini-begini aja kan. Udah ngasih waktu. Makanya kalau seiring bertambahnya pengalaman, insya Allah nanti lama-lama akan terbiasa. Ya semangat terus berdakwah. Mudah-mudahan cita-citanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Masya Allah. Terima kasih duduk kembali Ananda Fania. Terima kasih Ustazah atas komentar dan juga penilaiannya. Nah pemirsa, di segmen berikut kami akan persilakan kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan dalam segmentasi tanya jawab. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah dengan tema mari kita memakmurkan masjid di penghujung Ramadan ini. Nah, pemirsa, kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Yang pertama ada Bapak Gamal. Boleh berdiri Pak Gamal? Nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Hilmi Firdausi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya dalam rangka memakmurkan masjid pada fase ketiga Ramadan ini, utama mana khatam Al-Quran di masjid atau di rumah sendiri, karena mengingat kesibukan kita di... Baik. Terima kasih. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Dengan Bapak siapa tadi Pak? Bapak Gamal Ustaz. Bapak Gamal. Utama mana menghatamkan di rumah atau di masjid? Dua-duanya punya keutamaan. Yang menjadi fokus kita adalah sekarang bagaimana kita bisa menghatamkan Al-Quran. Apalagi dengan orang-orang yang sibuk kan tidak semua orang bisa berdiam di masjid. Contoh misalkan saya sering ke bandara, ke pesawat, di perjalanan, maka saya membaca Quran mungkin via handphone. Ya memang tidak afdol, tidak utama. Yang paling utama tuh berdiam pakai mushaf baik di masjid ataupun di rumah. Namun kalau kita sedang dalam kesibukan jangan menjadi penghambat. Sekiranya kita bisa di masjid berjamaah bagus. Namun kalau tidak silahkan dimanapun, yang penting tetap khatam Quran. Bapak Ibu sudah khatam semua insya Allah? Alhamdulillah. Iya, Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran 60 kali satu kali Ramadan. Satu hari 2 kali. Jangan tanya gimana caranya, saya juga nggak tahu. Ya, bukan level kita itu mah ya. Tapi intinya apa? Imam Syafi'i menghentikan semua aktivitas dakwahnya demi bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Mas Al, terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan atas nama Ibu Rahma. Boleh berdiri Ibu Rahma dan nanti akan dijawab oleh Ustazah Muawana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana giat kita untuk mengajak anak-anak dan supaya mereka termotivasi betah di masjid untuk bisa 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Giat atau kiat? Ya, kiat kita. Kiat dan giat gitu mungkin ya. Baik, silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Ibu siapa? Kayaknya belum Ibu ya ini. Masih Adinda. Adinda Rahma. Adinda Rahma menanyakan, kayaknya ini mewakili semua teman-temannya juga nih, buat teman-temannya atau buat besti-bestinya.
Karena kenapa? Biasanya ibu dan bapak yang betah di masjid lama-lama lagi-lagi yang tua apa yang muda? Waduh. Walaupun yang tua duduknya udah banyak parkirnya, parkir kanan, parkir kiri, udah gitu kalau nyari yang ada senderan, atasnya kipas angin, kira-kira hatam apa enggak begitu? Tidur ya. Jadi tidurnya ganti di masjid, mentang-mentang 10 terakhir nih kata Ustazah sama Ustadz Hilmi, waduh benar-benar pindah, nggak ada kasurnya doang. Lalu bagaimana kiat-kiatnya? Ini bisa kita kasih motivasi. Jangan niat untuk menggurui, tapi kasihlah motivasi-motivasi. Salah satu motivasinya kita ambil aja dari satu hadis, yang mana ini namanya hadis qudsi. Allah katakan, aku cinta kepada orang tua yang taat ibadah, tapi cintaku lebih kuat kepada pemuda yang taat beribadah. Kan ada yang cinta banget, ada yang cinta aja. Jadi cinta aja buat orang tua. Kenapa kalau untuk orang tua cuman cinta aja? Karena emang udah waktunya. Orang tua banyak ibadah emang udah waktunya. Apalagi kalau umurnya udah 59. Apalagi kalau udah 69. Karena umurnya umat Nabi kita Muhammad SAW baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Jadi yang udah 59 siap-siap apa? Ya. Jadi Allah cinta karena udah biasa. Tapi cintanya lebih luar biasa kepada kaula muda, masih muda. Kenapa? Karena membangun keistiqomahan itu sangat berat. Apalagi sekarang media sosial itu menjadi tantangan buat kita untuk beribadah. Baru ngaji satu ain, kling. Baru ngaji 2 kebet, paket, kan gitu ibu-ibu. Ya, maka oleh karenanya teruslah diajak, kasih motivasi berdasarkan dengan hadis dan juga qaul ulama serta nas-nas Al-Quran. Tetap minta kepada Allah, mudah-mudahan saya dilembutkan hatinya, diberikan kemudahan dan juga kekuatan. Lagi-lagi di bulan Ramadan kita bisa hataman, kita bisa puasa, kita bisa sedekah, itu semua karena dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang muda kuat bisa hataman. Beliau Ustadz Hilmi tadi mengatakan Imam Syafi'i 60 kali selama 1 Ramadan. Kita belum bisa kayak begitu, tapi minimal 1-2 kali kita diberikan kekuatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang sehat, tapi kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu kiatnya terus kasih motivasi, bukan untuk menggurui. Yang kedua, teruslah kasih kepada teman-teman, coba minta perlindungan dan juga pertolongan dari Allah untuk dikuatkan ibadah di bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Amin, Masya Allah. Terima kasih Ustazah Muawana atas jawabannya. Dan pemirsa, di segmen berikut kami masih persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan, masih dalam segmentasi tanya jawab. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Sesaat lagi kami kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Nah, kalau tadi guru kita Ustazah Muawana menyinggung nih, ayo kaula muda ramaikan masjid. Nah, kali ini penanya berikutnya ada kaula muda nih Ustazah, Kak Anissa. Silakan boleh berdiri Kak Anissa. Oke, ini nanti akan dijawab oleh Ustaz Hilmi Firdausi. Silakan Kak Anissa pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, Pak Ustadz. Saya ingin bertanya, bagaimana cara memaksimalkan waktu di masjid pada akhir Ramadan agar tidak hanya diisi dengan kegiatan yang bersifat rutinitas saja? Contohnya yaitu berzikir, Pak Ustadz. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi contohnya apa tadi katanya? Oh, hanya berzikir saja. Bagaimana mengisi dengan aktivitas yang tidak begitu-begitu aja begitu? Emang mau ngapain di masjid? Iya, aktivitas utama di masjid tetap kita sholat, ya, kita tilawatil Quran, kita zikir, kita mengkaji ilmu agama seperti itu. Tapi kan manusia ini pasti ada boringnya dong.
ada bosannya dong. Kira-kira Ustadz boleh nggak main HP di masjid? Boleh nggak? Boleh, untuk break, untuk jeda istirahat, tapi jangan kelamaan. Bahkan beberapa masjid saya sarankan begini, kenapa masjid itu tidak terlalu disukai anak muda? Karena tidak ramah sama anak muda, ramahnya sama orang tua semua. Kasih bantal, senderan pinggang. Kesana masjid itu untuk orang tua, padahal betul tadi yang Allah prioritaskan cinta itu anak muda. Bahkan dijamin ke surga kan, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya gimana supaya narik minat anak muda? Kalau rutinitasnya begitu-begitu aja, cocok sama orang tua. Ditambah kajiannya tentang sakaratil maut, plus cara mengurus jenazah, udah itu mah orang tua semua. Nah makanya para panitia DKM tolong misalkan membuat kajian, cari yang temanya up to date, sesuai dengan orang tua yang sedang viral-viral ya, nggak apa-apa kok ya. Justru yang viral-viral jangan semua ditinggalkan, yang viral yang kurang baik kita selipkan, kasih yang bagus-bagusnya, insight-insight yang bagus. Supaya apa? Supaya kalau semua yang viral itu buruk semua, maka kebaikan gak akan pernah terkenal, gak akan pernah populer. Jadi intinya adalah bagaimana caranya supaya masjid kita itu nyaman untuk semua. Nah, main game boleh nggak Ustadz? Ya yang kira-kira inilah, tidak terlalu vulgar. Saya kadang-kadang melihat tuh beberapa game tuh agak vulgar. Kemarin saya dari Masjid Sejuta Pemuda di Sukabumi, viral nih masjidnya. Saya mengisi di sana. Keren. Mereka membuat animasi tapi isinya tentang Masjid Sejuta Pemuda. Jadi mereka berusaha untuk mengisi yang sedang viral, yang sedang up to date itu dengan dakwah. Ya, ada sahabat saya Ustadz Gamers. Loh, memang agak aneh tapi sambil game sambil ingatin sholat, ya, ingatkan tentang baca Quran. Ya. Sekali lagi, setiap ada sesuatu yang kurang buruk jangan semua ditinggalkan. Kita selepi dengan dakwah, semoga menjadi wasilah hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan yang menarik ini Ustadz. Ketika ada seseorang nih, dia ke masjid, dia itikaf, tapi memang tidak ada niatan itikaf. Ya. Dia ke masjid karena pusing, stres, THR belum turun, ditagih sama istrinya, merenung dia, minta kepada Allah. Pokoknya tujuannya ke masjid itu tujuannya bersembunyi, menghindar dari omelan sang istri. Ini gimana nih Ustadz? Ya. Hukumnya Ustadz? Itikaf itu kan berniat berdiam di masjid walaupun tanpa niat dilafatkan ya. Itu kan hanya niatnya saja. Dia ke masjid, kita di sini itikaf walaupun kita nggak niat. Ya, walaupun kita memang pengennya tadi lari dari istri segala macam gitu ya. Tapi kan kita berdiam di masjid. Insya Allah itu penuh dengan kebaikan-kebaikan. Kemarin saya kembali Masjid Sejuta Pemuda, ini keren ini. Ya, Ustaz. Ada seorang selebritis sedang stres. Wah. Saya nggak perlu sebut namanya. Pas nih dengan pertanyaan saya tadi Ustaz Ketemu ya. sama pengurus DKM-nya. DKM-nya semua anak muda. Batas usia pengurus DKM 30 tahun, Pak. Setelah 30 resign. Jadi ada selebritis yang sedang banyak pikiran. Ketemu sama DKM-nya. Apa sarannya? Bro, katanya, sudah mau nggak berdiam di masjid jadi merbot 1 bulan? Melayani jamaah di sana kan menyiapkan 50.000 porsi untuk buka puasa dan sahur. Mau nggak jadi merbot selama mungkin 2 minggu nggak usah, selama 2 minggu. Dan dia mau. Dan dia, saya lihat di video-video, menikmati sekali seorang artis melayani jamaah, menyiapkan hidangan berbuka, hidangan sahur. Dia enjoy, dia bilang stres saya hilang Ustadz gara-gara menjadi marbot. Maka ibu yang stres jadi marbot aja. Baik Mas Al, terima kasih Ustaz Demi Fraudesi. Mudah-mudahan dari beliau berdiam diri di masjid karena stres, insya Allah stresnya hilang dan THR langsung turun begitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya kami persilakan ada Bapak Muhammad Sami. Silakan boleh berdiri, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustazah Muawana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah ingin bertanya sedikit. Ini kan sekarang arus mudik ya. Ini bagi teman-teman dan kita yang mudik, bagaimana untuk mendapatkan kemuliaan Ramadan yang bisa kita dapatkan juga seperti orang-orang i'tikaf di masjid sambil kita balik mudik. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan atau kami lakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhammad Sami atas pertanyaannya. Silakan Ustazah, bagaimana nih antara mudik apa itikaf yang utama ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Ustadz Hilmi bahwa setiap kita pasti punya waktu-waktu prioritas atau ada kesibukan masing-masing.
Kayak beliau tadi mengatakan suka di bandara, ya, suka pergi kemana-kemana sehingga tidak bisa iktikaf di masjid. Tapi dari 10 hari, masa iya dari 10 hari nggak ada sisa waktu yang kita optimalkan untuk iktikaf di dalam masjid. Karena iktikaf itu termasuk bagian daripada memakmurkan masjid. Kalau kita lihat, makmur itu diambil dari kata bahasa Arab. Amaro ya'muru amron, bukan amaro tapi ain. Amaro ya'muru amron, yang artinya mendiami. Nah, maka orang yang umpama kata dia mudik, kan mudik biasanya paling lama 2-3 hari sampai di masjid manapun. Walaupun kita tidak meniatkan untuk iktikaf, tapi kita berdiam diri di dalam masjid dengan merenungkan apa yang Allah ciptakan. Itu termasuk bagian zikir. Jadi zikir itu, jangan mindset kita berarti kita iktikaf, kita duduk, kita zikir, kita ini, bukan hanya begitu. Kita duduk di masjid memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, itu termasuk bagian daripada zikir. Apalagi dengan beramal soleh. Amal soleh seperti apa? Ya, ada sendal yang berantakan kita beresin, itu termasuk juga amal soleh. Ada air keran di masjid kita matiin, itu termasuk juga amal soleh. Bahkan orang yang seperti itu, dia udah punya iman, kemudian dia juga udah punya amal soleh. Dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Bayyinah, khairul bariyah innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Menjadi manusia paling baik, yang mana manusia paling baik? Dia beriman kepada Allah dan juga mengoptimalkan waktunya, apalagi di 10 terakhir. Optimalkan 1 hari, 2 hari, kalau emang susah 1 hari minimal beramal soleh di dalam masjid ini. Buat apa? Yaitu untuk menjadi khairul bariyah, menjadi sebaik-baiknya manusia. Nah, khairun nas anfa'uhum linnas. Ini juga disinggung oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka patokannya, jadikanlah diri kita ini upgrade. Jangan sampai Ramadan tahun ini sama aja seperti Ramadan tahun lalu. Harus ada peningkatan. Allah udah kasih kita umur, Allah udah kasih kita kesempatan di bulan Ramadan ini. Belum tentu ini Ramadan menjadi Ramadan yang tahun besok kita ada lagi. Maka kalau kita lagi ada di bulan Ramadan nih, udah 10 terakhir nih, nungguin 10 terakhir tahun 2027. Ada yang bisa jamin? Nggak ada yang bisa jamin. Maka dari 10 itu maksimalkan minimal 1. Berdiamnya dengan apa? Berdiam itu nggak harus 24 jam gitu ya Ustaz ya. Bisa dengan sejam, 2 jam. Dengan apa? Dia baca Quran, dia zikir, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, bagaimana Allah mengatur dunia, bagaimana Allah mengatur masalah-masalah kita. Itu juga udah bagian daripada iktikaf di dalam masjid. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, berarti bisa diambil kesimpulan bahwa ini bisa disiasati juga menjadi tips dan juga trik bagi para pemudik ketika di rest area misalnya. Betul. Ketika ada masjid atau musola, ketika dia niat iktikaf itu sudah menjadi ibadah iktikaf ya Ustazah ya? Iya, betul. Masya Allah. Ya. Ya. Ada sebuah ayat yang menjadi patokan buat kita. Fattakullah mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau kalian nggak mampu sempurna, tapi jangan ditinggalkan semuanya. Baik. Seperti itu kira-kira. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Hilmi Firdausi, Ustazah Mu'awanah yang telah memberikan nasihat dan juga kajian di sore hari ini. Dan di segmen berikut pemirsa, kita akan mendengarkan sedikit kesimpulan ataupun intisari dari tema besar kita yang akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Mu'awanah. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Hilmi Firdausi. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Damai Indonesiaku dimanapun berada, terkhusus untuk seluruh jamaah yang ada di Masjid Nurul Amal. Mari sama-sama kita optimalkan kembali ibadah-ibadah kita di penghujung Ramadan ini. Karena sudah dijanjikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wa akhiruhu itqum minan nar. 10 terakhir di bulan Ramadan menjadi pembebasan dari mana api neraka yang membakar tubuh-tubuh kita. Oleh karenanya, jadikanlah istimewa 10 terakhir ini. Jangan jadikan ibadahmu hanya semangat di awal-awal, karena biasanya keberkahan, kebaikan itu ada di ujungnya.
Maka Ramadan menjadi mulia karena ada di 10 terakhir. Oleh karenanya, ramaikan terus masjid, musola yang ada di sekitar kita. Terus kita membaca Al-Quran, terus kita berzikir, terus kita meningkatkan amal-amal soleh, biar Allah memperbagus kehidupan kita. Itulah yang Allah janjikan di dalam Al-Quran buat orang yang beriman dan juga beramal soleh, terkhusus apalagi di bulan suci Ramadan. Maka falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Allah akan janjikan kehidupan yang baik setelah Ramadan kalau Ramadannya memang benar-benar diniatin untuk imanan wahtisaban, mengharap ridha dari Allah dan juga penuh dengan keimanan. Oleh karenanya, sama-sama minta kepada Allah kekuatan dan pertolongan dalam ibadah, dan terus minta kepada Allah mudah-mudahan umur kita sampai untuk menemui dan berjumpa kembali kepada bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Bersedihlah ketika Ramadan sudah meninggalkan kita, tapi dosa-dosa kita masih ada. Karena dikatakan dalam satu hadis, malaikat itu pernah berdoa, sungguh sangat kecewa, sungguh sangat menyesal, dan sungguh sangat rugi umatmu yang mendapati umurnya di bulan Ramadan tapi dosanya masih tertinggal. Apa kata Rasulullah? Amin, amin, amin. Yang doanya malaikat, yang mengaminkan Rasulullah, pasti ingin ini menjadi doa yang sangat mustajabah. Jadi jangan jadikan Ramadan pergi sia-sia tapi dosa kita masih menyisa. Yuk sama-sama makmurkan lagi masjid biar kita mendapat khairul bariyah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustazah Muawana. Intisari ataupun kesimpulan yang disampaikan dari guru kita Ustazah Muawana tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan kali ini. Dan mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين أنقل الصحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah dosa pasangan hidup kami ya Allah, ampunilah dosa anak keturunan kami ya Allah, ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah, ampunilah dosa para pemimpin kami ya Allah, ampunilah dosa seluruh yang hadir di masjid ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan biarkan Ramadan meninggalkan kami tanpa kami mampu mengisinya dengan amal-amal soleh ya Allah. Jangan biarkan Ramadan meninggalkan kami tanpa kami diampuni dosanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal soleh di Ramadan kami tahun ini ya Allah. Terimalah puasa kami ya Allah. Terimalah salat malam kami ya Allah. Terimalah bacaan Quran kami ya Allah. Terimalah sedekah kami ya Allah. Terimalah amal soleh kami yang lain ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan Lailatul Qadar ya Allah. Pertemukan kami dengan malam kemuliaan itu ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk mengisi Lailatul Qadar dengan amal soleh ya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, jika nanti saatnya ya Allah, jika sudah tiba saatnya ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Namun sebelum itu semua ya Allah, sampaikanlah kami ke Ramadanmu tahun depan ya Allah, agar kami dapat menikmati kenikmatan Ramadan ya Allah, agar kami dapat menggapai kemuliaan Ramadan ya Allah. Kami rindu Ramadanmu ya Allah. Jangan biarkan dia berlalu dari hidup kami tanpa kami menjadi orang-orang yang bertakwa ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
dipersembahkan oleh didukung oleh